Apakah Wahabi itu sesat? 3 titik yang tak bisa bersama. 1, mereka membid'ahkan perbuatan yang masih khilafiyah. Zikir bersama bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, doa bersama bid'ah, tahlil bid'ah, taklim bid'ah, khatam Quran bid'ah. Padahal itu masih khilafi. Kalau kau tuduh saudaramu, hei pelaku bid'ah, itu artinya sama dengan hei dhalalah, hei finnar. Yang kedua, mereka menuduh orang bertawassul musyrik, sedangkan awak Ahlus Sunnah wal Jamaah bertawassul dengan Nabi, bertawassul dengan wali, bertawassul dengan orang soleh. Kitabnya ditulis ahli hadis dari Maroko, namanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Nama kitabnya Ittihaful Azkiya Bijawazit Tawassul Bil Salihin Wal Anbiya. Boleh bertawassul, lengkap dalil-dalilnya. Orang bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengan Bahauddin Naqsyabandi, dengan Syekh Abdul Wahab Rokan, dengan silsilah tarekat Naqsyabandiyah, tidak musyrik karena dia tidak meminta kepada Nabi, tak meminta kepada wali, meminta kepada Allah dengan menyebut nama orang-orang soleh. Yang ketiga, mereka mengkafirkan orang yang mentakwil, padahal takwil itu manhajnya salaf. Imam Bukhari mentakwil, contoh dalam Sahih Al-Bukhari, kullu syai'in halikun illa wajhah, semuanya binasa kecuali wajahnya. Wajah Allah ditakwil Imam Bukhari. Wajhah artinya mulkah, kekuasaannya. Imam Malik mentakwil, katanya Allah turun, yang turun itu bukan zatnya, tapi yang turun itu amruhu, perkaranya. Takwil adalah manhaj salaf. Jadi kalau mengkafirkan orang yang mentakwil, berarti sudah mengobok-obok, mengacak-acak. Siapa yang mengkafirkan saudaranya yang tak kafir, 2 gendangnya. Dia kafir atau saudaranya itu kafir. 3 titik ini membuat kita tak bisa bersama. Pertama, membid'ahkan. Kedua, memfasikkan. Ketiga, mengkafirkan. Jelas? Tahukah kamu dengan golongan Wahabi, kelompok Wahabi, orang Wahabi, Wahabi mereka? Wahabi mereka. Sebuah istilah atau julukan yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi banyak di antara kalian. Bagaimana tidak? Julukan Wahabi sering menjadi kalimat pamungkas bagi orang yang malas berpikir dan enggan diingatkan. Diingatkan soal syirik, Wahabi. Diingatkan soal konser berkedok kajian, Wahabi. Bahkan diingatkan soal dampak lingkungan karena tambang, Wahabi. Memang sungguh aneh sekali. Karena itu akhirnya membuat banyak orang penasaran dengan apa itu Wahabi. Sebenarnya julukan ini hinaan atau pujian? Bagaimana tidak? Pasalnya julukan ini selalu disematkan kepada orang-orang yang rasional, berpengetahuan, dan kritis dengan adanya keburukan di sekitar mereka. Belum lagi jika dinilai dari segi arti Wahabi. Karena itu mari kita cari tahu sebenarnya apa itu Wahabi. Secara bahasa, Wahabi diambil dari salah satu nama Allah yaitu Al-Wahhab, yang artinya Sang Maha Pemberi Karunia. Sedangkan Wahabi berarti memiliki makna pengikut Sang Maha Pemberi Karunia. that are you a Wahabi? That Al-Wahhab is one of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, the bestower. I am a follower of Allah and Al-Wahhab. In that way I am a Wahabi. No. Are you that sect? I said no sect. I am a Muslim. Bukannya hal ini merupakan sesuatu yang baik, karena siapa yang tak ingin menjadi pengikut Zat yang Maha Memberi? Namun sebenarnya, sebutan Wahabi merujuk kepada gerakan dakwah yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang ulama asal Najd yang hidup di abad ke-18. Dakwahnya sederhana, yaitu mengajak umat kembali kepada kemurnian tauhid, menjauhi syirik, bid'ah, tahayul, dan khurafat yang selalu menjadi problem sejak zaman dahulu. Ia berdakwah di tengah masyarakat muslim yang sudah terbiasa menyembah kuburan, meminta kepada selain Allah, dan merayakan ritual tanpa dasar syariat. Tentu saja, dakwah seperti ini tidak disukai oleh banyak kalangan, terutama mereka yang sudah nyaman dalam kesesatan. Maka tak heran, label Wahabi mulai digunakan untuk menjatuhkan citra, bukan hanya terhadap beliau, tapi juga terhadap siapa saja yang mengikuti jejaknya dalam menyeru kepada tauhid. Dan
Dan kini, ratusan tahun berlalu, label itu masih digunakan, bahkan makin absurd kriterianya. Padahal, jika kita jujur, orang-orang yang hari ini sering dicap sebagai Wahabi, justru mereka yang paling taat kepada pemerintah, yang paling menjauhi kekerasan, yang paling menjaga adab, dan paling tidak sibuk mengurusi urusan pribadi orang lain. Kecuali jika menyangkut urusan kebenaran. Lalu, siapa sebenarnya yang ekstrim? Yang berdakwah seperti ini? Di Aceh ini satu contoh saja. Masjid kami dibakar oleh sesama muslim yang mengaku aswaja atau tradisional. Dan isu yang diangkat adalah Muhammadiyah Wahabi. Atau yang seperti ini? Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Dedek bayi jadi solusi. Atau yang seperti ini? Catat baik-baik, kami para habaib tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan sanjungan, tapi kalian wajib untuk memuliakan para habaib. Jika menyeru kepada tauhid, menyeru kepada kebaikan, mengkritisi kajian joget-joget, mengkritisi para pendongeng yang mengaku bisa berbicara dengan semut, mengaku bisa memadamkan api neraka, mengaku bisa terbang, membuatmu dicap Wahabi, maka berbanggalah. Karena di zaman ini, yang paling dibenci adalah mereka yang paling peduli. Dan jangan lupa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana ia datang. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Jadi, jika kebenaran menjadikanmu Wahabi di mata mereka, maka anggap saja itu adalah tanda bahwa kamu masih waras. Syekh Ahmad Surkati, beliau itu pernah ditanya di majalahnya Dakhirah tentang Wahabiyah. Ingat, beliau itu hidup di masa ketika itu terjadi perang antara Al-Sa'ud dengan pemerintahan Alawiyin, Ashraf yang ketika itu menguasai Mekah. Guru-guru Syekh Ahmad Surkati kebanyakan dari orang-orang Mekah yang mereka mendapatkan informasi yang salah tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengaku nabi, yang dikatakan Syekh Muhammad Abdul Wahab ini mengajak kepada madhab baru, yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini kalau ada orang selawat itu dipukul, dikatakan mereka tidak percaya dengan karomahnya para wali, mereka tidak menghormati para nabi. Banyak tuduhan-tuduhan itu yang itu ditulis oleh ulama Mekah. Syekh Ahmad Surkati, beliau membaca insya Allah beberapa tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya di kitab Az-Zakhirah, beliau itu menjelaskan ketika ditanya tentang Wahabiyah, beliau itu sampai gemeter nulis. Karena apa? Karena buruknya tuduhan orang kepada Wahabiyah. Karena dulu aliran Wahabiyah itu adalah aliran Wahabiyah yang ada di Afrika sana, yang mereka adalah kelompok Khawarij, yang mereka membunuh orang-orang yang tidak bergabung dengan mereka. Itu yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi Syekh Ahmad Surkati mengatakan, tidak ada yang menghubungkan aku dengan mereka kecuali yang menghubungkan antara aku dengan orang-orang Islam lainnya, itu Alkitab dan Sunnah. Itu ucapan Syekh Ahmad Surkati. Kalau berkaitan dengan kitab Muhammad Abdul, iya, Syekh memang membaca kitab Tauhid karyanya Muhammad Abdul, dan itu yang sampai kepada beliau. Jadi kalau kita lihat, ya pada masa itu ingat jamaah, kita harus memposisikan diri kita ketika melihat Syekh Ahmad Surkati di masa peperangan Belanda. Belum merdeka Indonesia. Kitab-kitab sangat sedikit sekali. Informasi yang sampai itu jemaah haji ketika pulang itu dikasih selebaran-selebaran tentang adanya aliran Wahabiyah. Sehingga antum kalau baca, waduh ini sangat takut sekali. Makanya ada seorang yang kerjanya melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kerjanya melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi habis pengajian di India nih, yang mengatakan muridnya laknatullah ala Muhammad bin Abdul Wahab. Seperti itu setiap kajian. Ada datang orang dari Arab Saudi yang melihat ini Syekh, kenapa dia mencela Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya tuh orang bawa kitab Tauhid
karya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Dirobek sampul. Dia datang ke rumahnya. Ustaz, ana dapat kitab, Ustaz. Atau kitab ini bagus apa enggak? Mungkin Ustaz koreksi. Oh iya, sini. Dibaca. Selesai. Kitabnya siapa ini bagus banget? Ustaz mau coba yang ada sampulnya. Tanya anak carikan, dibelikan. Ini Muhammad bin Abdul Wahab yang kita celah setiap kajian. Kita telah mendolimi orang ini. Maka setiap selesai pengajian, itu yang tadinya melaknat Syekh Muhammad Abdul Wahab dirubah mendoakan Syekh. Makanya kenapa kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu banyak dicetak di Indonesia, tidak ditulis Muhammad bin Abdul Wahab, ditulis Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi ditulis. Kenapa? Karena orang kalau Wahab Abdul Wahabiyah, enggak, sudah nggak mau baca, sudah takut. Karena di benak dia itu ada informasi yang salah.